Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Pagi ini saya menyapa Ibu Bapak semua, saudara-saudara, dan anak-anak, di mana pagi hari yang indah ini, kita semua boleh mendapatkan kembali kekuatan dan kesegaran yang baru, yang kesemuanya tentu berasal dari kasih Tuhan. Untuk menjawab segala berkat Tuhan pagi ini, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menghayati akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Tuhan sudah jaga dan pelihara kami dalam tidur malam kami. Pagi ini kembali kami dibangunkan, kami diberikan berkat kesehatan, hari yang baru. Kami akan mengisinya. Kami juga ingin Tuhan bekali kami dengan firman-Mu. Saat kami akan membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, Tuhan tolong karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dapat mengerti akan firman-Mu dan melakukannya seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Dan penekanannya pada ayatnya yang ke-8. Sebab kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, berbuat untuk kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Setelah Paulus membicarakan atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di jemaat Korintus dalam suratnya yang pertama dan kini suratnya yang kedua, dia mengakhirinya dengan sebuah kata-kata nasihat bahwa jemaat Korintus yang pernah dilayani, Paulus menyadari ada banyak perubahan-perubahan setelah Paulus meninggalkan mereka. Ada banyak pengaruh-pengaruh luar yang mempengaruhi pola hidup dan cara pandang jemaat pada waktu itu. Sehingga Paulus ingin mengatakan bahwa dia tidak dapat melawan kebenaran. Justru yang dia lakukan adalah untuk kebenaran. Karena itu, Paulus ingin mengembalikan segala sesuatu yang pernah dibuat atau yang pernah diajarkan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Sehingga jemaat ini harus bertumbuh dan bertumbuh, dan meninggalkan segala persoalan-persoalan yang pernah membuat mereka hampir terpecah. Karena kalau mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, maka jemaat Korintus tidak akan bertumbuh. Karena itu Paulus selalu, bahkan sampai 3 kali ia datang. Itu berarti ada pergumulan besar di jemaat itu, sehingga Paulus harus membenahi secara bertahap-tahap sampai pada akhirnya, di akhir tulisannya Paulus ini, Paulus memberikan nasihat supaya mereka selalu berbuat kebenaran. Dan kebenaran itu adalah sebagaimana yang diberitakan melalui Injil Yesus Kristus. Sehingga mereka tidak lagi terpengaruh dengan segala macam terpecahnya golongan-golongan satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk menegakkan kebenaran. Terkadang kita semua pun terpengaruh, sehingga kita bisa membelokkan semuanya itu. Bahkan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kemudian hari menyimpang dari kebenaran. Karena itu Paulus katakan, saya atau kami tidak dapat melawan kebenaran, tetapi kami justru berbuat kebenaran, atau terus berbuat dan melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita teruskan
tanggung jawab kita, bahwa kita semua dipanggil, kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Karena itu jangan lagi kita terpecah terbelah hanya karena kepentingan-kepentingan kelompok yang sesaat saja sifatnya. Tapi biarlah kita hidup dalam kebenaran Kristus, karena itulah yang menuntun kita dan membawa kita kepada kebenaran yang kekal, kepada arah di mana Kristus menghendaki gerejanya mampu memberitakan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan dimanapun mereka berada. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua diutus untuk menjadi duta-duta kebenaran. Kita bukan melawan kebenaran, tapi justru kita harus berbuat kebenaran. Karena dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, dan kita semua jemaat Pancaran Kasih Depok, agar kita semua bisa menjadi contoh untuk dapat hidup dan berbuat tentang kebenaran. Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang mau mendengar setiap permohonan kami, dan Allah yang selalu memberikan kami kekuatan dan pengharapan. Kami hidup untuk kebenaran. Kami hidup bukan untuk melawan kebenaran. Karena itu Tuhan, terima kasih untuk nasihat yang Kau berikan bagi kami semua. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati selaku pimpinan di lingkup jemaat, baik para diaken, para penatua, dan kami para pendeta. Berkati pelayanan kami bersama, keluarga kami, dan juga Tuhan berkati karya dan kerja kami. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk para pendeta emeritus. Kami berdoa untuk pendeta domisili gereja saudara. Tuhan berkati pelayanan kehidupan mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, di pagi hari ini untuk vikaris. Tuhan berkati dalam masa vikariatnya, berikan kesehatan yang baik. Kami mau berdoa juga pagi hari ini ya Bapa untuk pegawai kantor gereja, koster, demikian juga dengan keamanan, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan Yesus memberkati setiap pribadi, setiap keluarga. Pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di sektor Bethesda, keluarga Bapak Suwardi, keluarga Bapak Timothy David Santoso, keluarga Ibu Umi Hadiningsi Gultom, keluarga Ibu Fiodora Sri Susanti, dan keluarga Bapak Wempi Guntur Ngeliaubun. Tuhan memberkati saudara keluarga-keluarga ini dengan segala berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat-Mu. Kami berdoa untuk sektor Yerusalem, Ibu Yecelian Kolut Tenda, Bapak Nikolas Tuaidan, Oma Kolo, Oma Huai, dan Bapak Ibu Nurhaini Pasaribu, dan Bapak George Serhalawan. Tuhan memberkati orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang dalam tubuh mereka yang lemah, diberikan kembali kekuatan dan pemulihan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan. Kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Joko Sudipyo. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Ibu Femina Lengkong, Saudari Yohana Dwi Wahyuni, Ibu Christina Warela, Saudara Fritz Gerald Willem Andrew, anak Kimberly Skylar Sahu Silawani, anak Axela Mika Tupesi, Ibu Modi Luntungan, Saudara Kevin Mikael Luminggas, anak Yorel Ratu Randang, Bapak Lukius Takain, Saudari Putri Aurela Elwarin, Ibu Susan Stefana Talakua, Saudari Gracela Fidelia Susilo. Tuhan Yesus memberkati
saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Diberkatilah sukacita mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia, para janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami mau berdoa juga untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam pergumulan keluarga maupun juga pribadi. Kami juga mau berdoa untuk rencana pelembagaan jemaat sektor Yerusalem. Tuhan memberkati segala sesuatu dan persiapan demi persiapan, biarlah semua itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami naikkan semua dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.